2066 Jangan pernah menyerah sampai jalanku berakhir. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Isinya kurang lebih, pengadilan surgawi menang besar, jiwa hantu tewas, Fang Yuan melarikan diri, Dewa Iblis Qijue dan Mao Liqiu ditekan, Patua Zheng Yuan ditawan, Peri Ziwei dan Ying Wuxie dari Sekte Bayangan masih dalam pelarian, leluhur Laut Qi, Bai Ningbing, Nyonya Kelinci Putih, dan Peri Miao Yin hilang, kemungkinan mereka tewas sangat tinggi. Di zaman sekarang ini, bahkan jika tidak ada bagan peringkat rumah Gu abadi, kota Kaisar Ilahi layak menjadi rumah Gu abadi nomor 1. Fang Yuan mendesah. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, selama perang kacau 5 wilayah, para ahli jalur informasi hebat telah bersama-sama mengeluarkan banyak bagan peringkat. Ada persaingan sengit di setiap bagan peringkat rumah Gu abadi juga sama. Namun, kota Kaisar Ilahi belum muncul saat itu. Kelahiran kembali Fang Yuan telah menyebabkan semua jenis perubahan besar. Sekarang, bahkan sebelum peringkat rumah Gu abadi diterbitkan, kota Kaisar Ilahi dengan kuat memegang posisi nomor 1. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika ada peringkat Immortal Gu House di masa depan, posisi nomor 1 Divine Emperor City tidak akan tergoyahkan. Fang Yuan memperkirakan, Divine Emperor City dapat menekan Mao Liqiu dan Demon Immortal Qijue. Fang Yuan tidak heran dengan ini. Divine Emperor City diciptakan dengan menggabungkan Divine Bean Palace dan Emperor City, meskipun tidak memiliki Immortal Gu peringkat 9 dan bukan Immortal Gu House peringkat 9, kota itu berisi dunia lukisan. Ini adalah jurus pembunuh gaya hidup puas Genesis Lotus Immortal Venerable. Itu adalah jurus pembunuh jalur manusia dengan efek jalur lukisan yang membentuk lukisan kehidupan orang-orang. Itu adalah jurus pembunuh tingkat 9 yang terhormat. Melawan metode yang terhormat, Duke Long dikalahkan dan Di Zhang Seng bertekuk lutut. Bahkan jika silen milik Demon Immortal Qijue tidak rusak, dia hanya akan berada pada level Sudo yang terhormat, dan Mao Liqiu agak jauh dari level Sudo yang terhormat. Kapal perang terbang Myriad Year dan Istana Naga milikku hancur, bahkan jika mereka masih di sini, mereka hanya akan berada di level puncak peringkat 8. Kota Kaisar Ilahi dapat dianggap sebagai setengah dari rumah Gu abadi peringkat 9. Jika bangunan 88 yang sejati tidak hancur saat itu, bangunan itu dapat bersaing untuk posisi nomor 1. Bangunan 88 yang sejati disempurnakan oleh leluhur rambut panjang dan yang mulia abadi matahari raksasa bersama-sama. Bangunan itu dibagi menjadi menara-menara kecil yang tak terhitung jumlahnya yang mengumpulkan cacing-cacing guliar. Setelah bergabung menjadi satu, mereka akan membentuk bangunan utama dan bahkan dapat menghilangkan malapetaka dan kesengsaraan. Saat ini, kota Kaisar Ilahi adalah titik kumpul terbesar pembuluh darah manusia benua tengah. Itu adalah tempat penyimpanan dan kultivasi terbesar para jenius benua tengah, tanah suci jalur manusia. Melihat tata letaknya, itu mirip dengan bangunan 88 yang sejati. Bahkan Fang Yuan merasa waspada terhadap rumah Gu abadi seperti itu. Mengenai mengapa pengadilan surgawi mempublikasikan informasi pertempuran ini, Fang Yuan memahaminya sepenuhnya. Pengadilan surgawi sangat membutuhkan lonjakan moral. Sejak kekalahan mereka dalam perang takdir ketika Fang Yuan menghancurkan Gu takdir di depan seluruh dunia, pengadilan surgawi dilucuti dari tulang punggungnya. Mereka kehilangan panji spiritual mereka dan bahkan diinjak-injak oleh Fang Yuan. Hasil ini memiliki pengaruh yang sangat besar, seluruh benua tengah ditutupi oleh bayangan yang menjulang. Para dewa, Gu pengadilan surgawi sangat marah dan dipenuhi dengan kebencian tetapi sudah takut. Moral 10 sekte kuno besar benua tengah jatuh jauh lebih banyak dan sebagian besar putus asa. Benua tengah menghadapi 4 wilayah dan situasinya benar-benar berbahaya. Jika mereka dianggap lemah dan mudah diganggu, ketika perang 5 wilayah yang kacau dimulai, mereka akan dikepung oleh 4 wilayah lainnya. Pada saat itu, bahkan jika benua tengah sekuat harimau, mereka tetap akan dicabik-cabik oleh para hiena. Merilis informasi ini akan menstabilkan kekuatan internal dan juga menakut-nakuti kekuatan eksternal, dan Qin Dingling harus melakukan ini. Menyembunyikan hasil pertempuran mungkin memiliki beberapa keuntungan taktis, tetapi Qin Dingling adalah pemimpin pengadilan surgawi dan harus mempertimbangkan seluruh dunia. Jadi, dia memilih untuk melepaskan keuntungan taktis untuk memulihkan situasi yang menurun. Pengadilan surgawi dipenuhi dengan bakat, bahkan tanpa ahli hebat seperti Peri Ziwei. Mereka memiliki Qin Dingling untuk menstabilkan situasi secara keseluruhan. Fondasi pengadilan surgawi sangat dalam,
itu bukan hanya kedok. Fang Yuan menghela nafas, dia menyetujui ketegasan Qin Dingling. Dia akan melakukan hal yang sama jika itu dia. Pada level mereka, 5 wilayah dan 2 surga adalah papan catur. Bertarung satu sama lain tanpa rencana atau visi apapun mungkin membuat mereka memamerkan kekuatan mereka untuk beberapa waktu, tetapi itu akan membawa mereka pada kekalahan yang menghancurkan. Melihat kembali pertempuran pengejaran melawan Fang Yuan, tidak diragukan lagi bahwa pecundang terbesar adalah Shadow Sect. Spectral Soul dengan kekuatan pertempuran Sudo yang dapat dihormati tewas, sementara para anggotanya tewas, hilang, melarikan diri, atau ditangkap. Berikutnya adalah Fang Yuan. Kerugian Fang Yuan sangat parah. Saat ini, seluruh celah abadi yang berdaulat berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mini Southern Border yang semarak berubah menjadi reruntuhan dengan hanya beberapa poin sumber daya yang tersisa. 4 wilayah mini lainnya dan 9 surga mini juga tidak jauh lebih baik. Banyak manusia varian dan manusia yang mati meskipun menerima perlindungan Fang Yuan. Raja binatang tempur sebelumnya telah jatuh koma setelah menghalangi kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya dan belum bangun. Kehilangan Gu Abadi juga merupakan yang terbesar yang pernah dialami Fang Yuan dalam hidupnya. Pertama, 2 rumah Gu Abadi peringkat 8 hancur. Inti Gu Abadi Istana Naga, token mimpi, dipertahankan, bersama dengan Year's Flow Like Water milik Myriad Year Flying Warship, tetapi mereka terluka dan perlu memulihkan diri. Banyak Gu Abadi lainnya hancur dalam pertempuran, termasuk Precaution, Fight, dan seterusnya. Ada banyak kerugian bagi cacing Gu jalur bumi juga. Meskipun benteng gunung berat tanah damai masih ada, ledakan diri jiwa spektral sangat mengerikan. Dengan menghalangi serangan ini, Fang Yuan telah kehilangan 7 Gu Abadi jalur bumi dan Gu Fana yang tak terhitung jumlahnya. Benteng gunung berat tanah damai menjadi sangat lemah sebagai hasilnya. Selama kurun waktu ini, Fang Yuan telah mengalami perang takdir, bertahan melawan berbagai kesengsaraan dan pengejaran orang lain, esensi abadi peringkat 8-nya sudah hampir mengering. Dia hampir menghabiskan semua esensi abadi yang telah susah payah dia kumpulkan sebelum perang takdir. Dia baru saja membuat beberapa kemajuan dalam formasi pertempuran 12 zodiak, tetapi setelah pertempuran dengan jiwa spektral, dia harus mengumpulkannya lagi. Hanya ada sedikit sungai arus balik yang tersisa, itu tidak dapat digunakan. Kekuatan lautan Qi yang tak terbatas telah jatuh ke titik terendah dan tidak dapat lagi dianggap sebagai kartu truf. Fang Yuan tidak memperoleh rampasan pertempuran apapun dari jiwa spektral. Peledakan diri jiwa spektral telah menghancurkan segalanya sepenuhnya. Tidak diragukan lagi, jiwa spektral sangat sulit dihadapi, bahkan dalam kematian, dia tidak meninggalkan manfaat apapun bagi Fang Yuan. Setelah pengejaran, keuntungan terbesar Fang Yuan adalah menyelamatkan hidupnya, serta lebih dari 3.000 tanda dao jalur surga dan klon Laut Qi. Awalnya dia tidak memilikinya, itu adalah hasil jerih payahnya dari perang takdir dan dari rencana jahatnya terhadap pengadilan surgawi. Itu tidak ada hubungannya dengan jiwa spektral. Meskipun jiwa spektral sudah mati, Fang Yuan juga menderita akibatnya. Sekte bayangan dan Fang Yuan adalah pecundang, begitu pula surga umur panjang. Mereka kehilangan Mao Liqiu, binatang buas kuno yang legendaris, dan tidak memiliki hasil pertempuran apapun. Hanya saja jika dibandingkan dengan Sekte Bayangan dan Fang Yuan, kerugian mereka jauh lebih sedikit. Setelah ini adalah Dewa Iblis Qi Jue, yang kehilangan banyak tetapi juga mendapatkan beberapa keuntungan. Dewa Iblis Qi Jue telah memeras banyak warisan dari jiwa spektral dan Fang Yuan dengan tidak kekurangan warisan sejati yang terhormat. Tetapi tanah Xi-nya rusak parah dan dia juga kehilangan kebebasannya, dipenjara oleh kota Kaisar Ilahi. Jadi, pemenang terbesar pertempuran ini adalah pengadilan surgawi. Jiwa hantu tewas dan Fang Yuan lolos dengan kerugian besar. Pengadilan surgawi kemudian mengalahkan surga panjang umur, altar keberuntungan bencana melarikan diri dari benua tengah dengan panik. Kota Kaisar Ilahi menekan Dewa Iblis Qi Jue dan Mao Liqiu. Kelompok Qin Dingling menangkap Pak Tua Zheng Yuan dan memberikan hadiah untuk peri Si Wei dan Ying Wuxie. Leluhur Laut Qi, Bai Ningbing, Kelinci Putih, dan Miao Yin diperkirakan tewas dalam pertempuran. Hasil pertempuran seperti itu benar-benar mengesankan. Itu adalah lonjakan moral yang besar bagi semua orang di benua tengah. Hasil pertempuran pengadilan surgawi tersebar di seluruh dunia. Bukan hanya Fang Yuan yang menganalisis kemenangan dan kekalahan, semua Dewa Gu juga menganalisis situasi keseluruhan.
Di antara mereka, satu orang adalah yang paling bahagia. Cerdas, cemerlang. Di kursi utama di aula, Dewa Gu ini memegang Gu informasi sambil memuji berulang kali dengan kegembiraan di matanya. Dia adalah pria parubaya dengan penampilan biasa, dia memiliki tubuh yang kuat dan alis yang tajam. Ekspresinya menunjukkan tirani dan sedikit kekejaman. Dia adalah tetua tertinggi pertama klan Wu, Gu Immortal Jalur Angin peringkat 8, ahli tangguh di zaman sekarang, Wu Yong. Duduk di kursi pertama di sebelah kiri adalah tetua tertinggi kedua klan Wu, Wu Bacong. Kekuatan tempurnya tidak menonjol di klan Wu, tetapi dia memiliki senioritas tertinggi, stabil, dan berani mengambil tanggung jawab. Sebelumnya, ketika setiap kekuatan besar menciptakan kesulitan bagi klan Wu, dia maju untuk menstabilkan situasi. Dia adalah anggota inti klan Wu. Wu Bacong bertanya kepada Wu Yong dengan hormat, "Saya tidak yakin apa gunanya ini. Tolong beri saya pencerahan, tuanku." Wu Yong meletakkan jalur informasi cacing Gu dan menjelaskan dengan tatapan mata yang membara, di 5 wilayah dan 2 surga, yang kuat dihormati. Apa yang disebut tren umum tidak lebih dari pertarungan antara para ahli puncak itu. Hanya ketika yang kuat berada dalam jalan buntu, yang lemah dan kekuatan super akan memiliki ruang untuk berkembang. Jika seorang yang terhormat lahir, mereka akan menjadi tak terkalahkan dan memerintah sebagai satu-satunya pemimpin, dan semua pahlawan harus menundukkan kepala mereka. Saat ini, tanpa yang terhormat, tren umum mengalir dengan 4 orang, jiwa hantu, Gu Yue Fang Yuan, Dewa Iblis Qi Jue, dan leluhur Laut Qi. Selain mereka, ada kekuatan super seperti pengadilan surgawi dan surga panjang umur yang dapat mengambil bagian dalam pertarungan, dengan rumah Gu abadi seperti altar keberuntungan bencana dan kota kaisar ilahi untuk memengaruhi situasi secara keseluruhan. Wu Bacong merasa bingung dan bertanya, kota kaisar ilahi secara terbuka diakui sebagai rumah Gu abadi nomor 1 karena dapat menekan Qi Jue Dewa Iblis. Altar keberuntungan bencana sedikit lebih rendah tetapi juga merupakan rumah Gu abadi yang sangat kuat yang menunjukkan kemegahannya dalam perang takdir. Mengapa menempatkan pengadilan surgawi dan surga panjang umur di bawah keempat orang itu? Wu Yong menjawab sambil tersenyum, kedua rumah Gu abadi ini memang kuat, tetapi mereka hanya bisa kuat untuk beberapa waktu. Kelemahan terbesar rumah Gu abadi adalah metode mereka tetap. Setelah metode tersebut diketahui, mereka dapat menjadi sasaran dan dilawan. Rumah Gu abadi sulit dimodifikasi, mereka jauh lebih rendah daripada individu dengan kekuatan pertempuran Sudo yang dapat menyesuaikan diri tergantung pada situasi. Kota Kaisar Ilahi sangat kuat karena dapat menekan Dewa Iblis Qi Jue yang semu terhormat. Namun, ketika metodenya diketahui dengan jelas, ancamannya akan turun satu tingkat. Pengadilan surgawi kekurangan seorang Dewa Semu, itu adalah kelemahan terbesar mereka. Jika leluhur Laut Qi tidak berdiri di sisi pengadilan surgawi dalam pertempuran ini, Qin Dingling tidak akan mencapai keberhasilan seperti itu. Jadi seperti itu, Wu Bacong menyadari, sekarang aku mengerti kebahagiaan Tuan. Dalam pertempuran pengejaran ini, jiwa hantu tewas, Fang Yuan melarikan diri dalam kesulitan, Dewa Iblis Qi Jue ditekan, leluhur Laut Qi hilang dengan kemungkinan besar tewas. Ini berarti keempat Dewa Semu sebagian besar telah pergi, dan ini adalah kesempatan yang sempurna bagi kita untuk berkembang. Wu Yong mengangguk, tentu saja, lebih baik jika para ahli seperti itu mati. Hal yang paling disesalkan adalah Fang Yuan berhasil melarikan diri, desah, iblis ini tidak terduga, dia tidak dapat dievaluasi dengan akal sehat. Mungkin, ketika dia muncul lagi, dia akan lebih kuat dari sebelumnya. Ekspresi Wu Yong berubah berat ketika dia menyebut Fang Yuan. Wu Bacong juga dipenuhi kekhawatiran. Fang Yuan memiliki konflik yang mendalam dengan klan Wu, dan sekarang setelah Spectral Soul mati, Fang Yuan adalah iblis nomor 1 di dunia. Jika dia pulih dan datang untuk menyerang klan Wu, itu akan menjadi bencana apokaliptik. Wu Yong melanjutkan, kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap para bangsawan semu. Jadi, kita harus mengambil kesempatan ini untuk mengembangkan dan memperkuat diri kita sendiri. Ketika Fang Yuan datang untuk mengganggu kita di masa depan, setidaknya kita memiliki kekuatan untuk melawan. Jika situasi ini tidak terjadi di masa depan, itu akan menjadi persiapan untuk perang kacau 5 wilayah. Benua Tengah dan Dataran Utara dijaga oleh pengadilan surgawi dan surga panjang umur. Mereka telah beroperasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan seperti benteng besi, jangan bicarakan mereka untuk saat ini. Sedangkan untuk 3 wilayah yang tersisa,
perbatasan selatan, gurun barat, dan laut timur semuanya tidak bersatu. Gelombang era besar telah bangkit, klan Wu perlu menunggangi gelombang ini dan bangkit. Gurun barat dipenuhi dengan pasir dan oasis yang tak terhitung jumlahnya, mudah dipertahankan tetapi sulit diserang. Laut timur memiliki banyak sumber daya tetapi tidak pernah menghasilkan yang terhormat, sifat mereka adalah yang paling lembut. Pertama-tama kita harus menyatukan seluruh dunia Gu Immortal perbatasan selatan, lalu merebut laut timur dan gurun barat. Dengan sumber daya dari 3 wilayah untuk membantuku, aku akan melewati kesengsaraanku dan menjadi seorang yang terhormat semu, lalu mengolah Gu Immortal peringkat 8 dan membangun rumah Gu Immortal tingkat puncak. Akhirnya, kita akan menyerang benua tengah dan dataran utara. Tuan, Wu Bacong mendengar ini untuk pertama kalinya, matanya terbuka lebar karena kegembiraan tetapi dia merasa gugup pada saat yang sama. Ini adalah aspirasi untuk menguasai dunia. Bisakah Wu Yong membawa klan Wu ke puncak? Atau apakah mereka akan berubah menjadi ampas oleh gelombang era? Tidak pernah ada yang terhormat di jalur angin. Jika ada kemungkinan, mungkin aku bisa mengisi celah ini. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan? Wu Yong hanya memikirkan ini dalam hati dan tidak mengatakannya dengan lantang. Dia duduk di kursi utama tetapi tatapannya seolah menembus aula dan ke langit. Pada saat berikutnya, Wu Bacong mendengar resital Wu Yong. Fatal kehidupan abadi bukanlah tujuanku, umur panjang tanpa prestasi sama saja dengan memalukan. Tembok daerah lenyap saat kekacauan terjadi, kehancuran takdir membawa kebebasan bagi semua. Elang menguasai langit dan paus mendominasi laut, tanpa berusaha, siapa yang tahu apakah aku naga atau cacing? Bagaimana orang biasa bisa mengerti mengapa, aku tidak akan pernah menyerah sampai jalanku berakhir. Wu Bacong sangat terharu saat dia berdiri dan berlutut di tanah, bersumpah dengan suara gemetar, bawahan ini bersedia mengikuti jejak Tuan, demi ambisi besar klan Wu, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku dan mengorbankan nyawaku. Wu Bacong segera merasakan angin tak berbentuk mengangkatnya dengan kuat dan lembut. Dengan bantuanmu, aku tidak perlu khawatir. Wu Yong merasa puas. Aku malu. Wu Bacong menundukkan kepalanya dan menangkupkan tinjunya. Tingkat kultivasiku tidak cukup untuk memenuhi harapan Tuan. Namun mulai sekarang, selama Tuan memberi perintah, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menyelesaikannya. Wu Bacong tidak berpura-pura, dia telah dengan sepenuh hati berjanji setia. Wu Yong benar-benar seorang pemimpin yang tangguh. Saat dia mengambil alih jabatannya, dia menyingkirkan mata-mata di dalam klan Wu. Meskipun ada masalah Fang Yuan yang menyamar sebagai Wu Yihai untuk memanfaatkan klan Wu serta secara diam-diam mencuri alam mimpi, Wu Yong berusaha keras dan telah mengambil kembali semua wilayah klan Wu yang hilang. Dalam acara alam mimpi raksasa perbatasan selatan, Wu Yong dan pengadilan surgawi telah mencapai kesepakatan, mereka mengembalikan Gu abadi klan super, yang memungkinkannya untuk mendapatkan prestise yang tak tertandingi. Kemudian, ia memimpin para dewa perbatasan selatan untuk memburu Fang Yuan, memaksa Fang Yuan melarikan diri dari perbatasan selatan ke gurun barat dalam keadaan yang menyedihkan. Selama pertempuran pegunungan 5 daerah, ia mengalami sedikit kemunduran karena rencana jahat Fang Yuan dan Lu Weiyin. Namun setelah kejadian itu, Lu Weiyin tidak dapat mengalahkannya dan Wu Yong akhirnya menjadi pemimpin aliansi selatan. Selama perang takdir, Wu Yong mengambil inisiatif untuk memimpin para juara aliansi selatan dalam pertempuran, mengabaikan ancaman peri Ziwei. Dalam pertempuran ini, Wu Yong memimpin para dewa dan menyerang formasi 99 yang terus-menerus. Ia tanpa ragu menggunakan jurus pamungkas angin tak terbatas yang menghabiskan jejak dao jalur anginnya secara permanen. Baik itu keberanian heroiknya dalam pertempuran atau kontribusi yang ia buat, semuanya terukir dalam benak para dewa perbatasan selatan. Setelah perang takdir, Wu Yong kembali ke klan untuk beristirahat dan memulihkan diri. Ia memodifikasi dan meningkatkan jurus pamungkasnya serta rumah Gu abadi, bangunan bambu kecil angin tetesan giok jernih. Pada saat yang sama, ia menangani urusan klan Wu, memastikan adanya ketertiban dan stabilitas di klan Wu, yang terus berkembang dari hari ke hari. Baik dalam hal kultivasi, bakat, kekuatan tempur, atau kepemimpinan, Wu Yong adalah seorang jenius yang langka dari sudut pandang Wu Bacong. Bahkan ibunya, Wu Duxiu, berada di bawah Wu Yong dalam pandangan Wu Bacong dan banyak dewa Gu perbatasan selatan lainnya saat ini. Aku semakin tua, ini semua yang akan kulakukan seumur hidupku.
Merupakan kehormatan bagiku untuk dapat mengikuti orang seperti Wu Yong. Aku benar-benar menantikan untuk melihat seberapa jauh klan Wu dapat tumbuh di bawah kepemimpinannya. Itulah pikiran batin Wu Bacong. Wu Yong menyelidiki dengan indera keilahiannya dan segera mengetahui isinya. Wu Bacong menebak, pastinya akan menjadi masalah besar jika sebuah gua abadi jalur informasi dikirim untuk menyampaikan pesan. Aku ingin tahu apakah itu kabar baik atau buruk. Tak lama kemudian, dia melihat Wu Yong tersenyum, kabar baik terus berdatangan, lihatlah. Wu Yong menyerahkan gua abadi jalur informasi itu kepada Wu Bacong. Wu Bacong menerima gua itu dan memeriksanya dengan saksama, dia kemudian mengerti bahwa Wu Yong telah membuat pencapaian besar dari rencananya, dia telah berhasil memikat 7 hantu ngarai ganas ke dalam formasi. 7 hantu ngarai ganas, mereka benar-benar 7 hantu ngarai ganas. Wu Bacong bersemangat. 7 hantu ngarai ganas adalah kelompok jalur iblis terkenal di dunia gua abadi perbatasan selatan yang terdiri dari 7 anggota. Setiap generasi 7 hantu ngarai ganas membawa gangguan besar dan banyak kerugian bagi jalur lurus perbatasan selatan. 7 hantu ngarai ganas itu sombong dan bahkan melanggar keuntungan klan Wu berkali-kali. Sebagai pemimpin jalur lurus perbatasan selatan, klan Wu tentu harus maju untuk menangani masalah ini. Karena itu, klan Wu dan 7 hantu ngarai ganas dapat dikatakan berselisih. Tetua tertinggi pertama klan Wu setiap generasi mengabdikan diri untuk membasmi 7 hantu ngarai ganas. Dan 7 hantu ngarai ganas setiap generasi memprovokasi klan Wu, selama kekuatan besar klan Wu menunjukkan kelemahan, mereka akan menyerang seperti anjing yang bersembunyi dalam kegelapan, menggigit sepotong daging klan Wu dan segera melarikan diri. Klan Wu adalah kekuatan super dan secara stabil memegang takhta di perbatasan selatan. Namun, 7 hantu ngarai ganas bukanlah orang biasa, ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa warisan mereka kemungkinan besar berasal dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Selama ada satu orang yang tinggal di 7 hantu ngarai ganas setiap generasi, warisan akan terus berlanjut. Dan seiring berjalannya waktu, akan ada 6 iblis abadi lainnya selain yang selamat. Pertarungan hidup dan mati di setiap generasi membuat klan Wu dan 7 hantu ngarai ganas memiliki konflik yang tidak dapat didamaikan. Klan Wu menjadi musuh terbesar 7 hantu ngarai ganas, sedangkan 7 hantu ngarai ganas menjadi titik sakit klan Wu yang tidak dapat disingkirkan. Setiap anggota baru dari 7 hantu berkomitmen untuk membalas dendam terhadap klan Wu. Wu Duxiu telah menyebutkan 3 penyesalan dalam kata-kata terakhirnya, salah satunya adalah mengenai 7 hantu ngarai ganas. Dalam hidupnya, Wu Duxiu telah memimpin dari balik layar dan bahkan secara pribadi menyerang dan membunuh lebih dari 10 anggota 7 hantu ngarai ganas, tetapi tidak dapat menyingkirkan semuanya sekaligus. Selama ada satu yang selamat dari 7 hantu ngarai ganas, mereka akan menunggu waktu dengan sabar dan mengisi kekosongan. Namun sekarang, menurut informasi dalam Gua Abadi, semua 7 hantu ngarai ganas telah berakhir di perangkap Wu Yong. Tidak heran Wu Bacong begitu bersemangat. Wu Yong mengambil kembali jalur informasi Gua Abadi dan berjalan ke arah luar sambil memberi instruksi. 7 hantu ngarai ganas adalah bencana yang harus disingkirkan oleh klan Wu. Jika kita mengabaikan mereka, mereka pasti akan menimbulkan masalah bagi kita dan menyeret kita ke bawah di masa mendatang. Demi keamanan, kali ini aku akan bergerak sendiri. Wu Bacong mengikuti dari belakang dan meminta izin untuk ikut serta dalam pertempuran. Jika mereka dapat membunuh 7 hantu ngarai ganas sepenuhnya, itu akan sangat berarti bagi klan Wu. Namun Wu Yong menolaknya, aku akan membawa serta bangunan bambu kecil angin tetesan giok bening, seekor singa menggunakan kekuatan penuhnya bahkan saat memburu seekor kelinci. Kau harus menjaga markas besar saat aku pergi. Ya, Wu Bacong hanya bisa menerima perintah itu tanpa daya. Di bawah tatapannya yang penuh harap dan hormat, Wu Yong terbang ke langit dan menghilang di cakrawala. Markas besar klan Wu terletak di Gunung Wuyi dan Gunung Wuyi terletak di ujung barat daya perbatasan selatan. Jika Anda melihat seluruh perbatasan selatan dari atas, Anda dapat melihat secara kasar, persimpangan Sungai Naga Kuning dan Sungai Naga Merah membentuk X, dan wilayah klan Wu berada di bagian bawah X ini. Klan Sang berada di sisi kanan. Di antara semua kekuatan super perbatasan selatan, klan Wu berada di ujung selatan. Wu Yong sangat puas dengan lokasi ini, karena klan Wu tidak akan dikelilingi oleh musuh dari semua sisi seperti benua tengah. Lingkungan wilayah klan Wu terisolasi oleh Sungai Naga Kuning dan Sungai Naga Merah,
geografi sangat menguntungkan bagi kebangkitan klan. Kelemahan terbesar klan Wu saat ini adalah kurangnya Dewa Gu. Bahkan jika kita mencaplok tanah di sekitarnya di masa depan, kita tidak akan memiliki cukup Dewa Gu untuk menjaganya. Saat Wu Yong merenungkan hal ini, dia memikirkan Fang Yuan. Fang Yuanlah yang menciptakan masalah dan kekacauan di perbatasan selatan, membuat perbatasan selatan mengalami banyak pertempuran besar. Tidak hanya klan Wu, seluruh dunia Gu Immortal di perbatasan selatan kehilangan banyak orang. Wu Yong terbang ke arah timur laut dengan sangat cepat. Setelah beberapa saat, sebuah gunung mayat sudah terlihat di hadapannya. Gunung mayat yang berada di samping sungai ini tingginya ribuan kaki dan terdapat banyak sekali zombie yang tinggal di dalamnya. Gunung ini dekat dengan pusaran air di persimpangan Sungai Naga Merah dan Sungai Naga Kuning. Lebih tepatnya, gunung mayat ini disebut Kaisar Mayat Yu Dingtian. Di masa lalu, seorang dewa Gu perbatasan selatan tingkat 8 berubah menjadi zombie abadi, dan bertarung melawan serangan sekutu dari kekuatan super di puncak ini, akhirnya mati di sini. Seiring berjalannya waktu, pada mayat zombie abadi tingkat 8 yang hancur ini, karena nutrisi dari saripati alami dari sungai, bersama dengan tanaman air di sungai yang berakar sendiri, tempat ini berubah menjadi gunung mayat. Gunung mayat menghasilkan Gu zombie jalur transformasi, serta Gu Qi zombie jalur Qi. Sebelum markas besar aliansi zombie perbatasan selatan terbongkar, mereka telah menargetkan area yang berharga ini dan ingin membayar harga tinggi untuk membelinya dari klan Wu untuk menjadikannya markas besar mereka, tetapi klan Wu menolak mereka. Kemudian, klan Yao merebutnya dari klan Wu. Wu Yong mengeluarkan bangunan bambu kecil angin tetesan giok bening dan mengambil kembali gunung mayat itu. Karena titik sumber daya ini memiliki produktivitas tinggi dan juga terletak di posisi yang strategis, Wu Yong telah menempatkan Dewa Gu tingkat 7 Wu Zhen di sini. Setelah perang takdir, gelombang Qi muncul di 5 wilayah. Gelombang Qi menyapu seluruh dunia, tidak hanya memaksa para dewa abadi dari 5 wilayah untuk memulihkan diri, mereka bahkan mengungkap banyak area rahasia warisan sejati dan surga gua dari 2 surga. Gu abadi Kidarah, yang direbut oleh Dewa Iblis Qi Jue di Gurun Barat, adalah salah satu warisan sejati Laut Darah, jejaknya terungkap karena gelombang Qi. Warisan sejati juga muncul pada Kaisar Mayat Yu Dingtian. Semua jejak mengungkapkan bahwa warisan sejati ini ditinggalkan oleh zombie abadi peringkat 8 saat itu. Warisan sejati tingkat ini mungkin tidak menarik minat Dewa Iblis Qi Jue dan Fang Yuan, tetapi bagaimanapun juga itu adalah warisan ahli hebat peringkat 8. Itu sudah cukup bagi kekuatan super manapun untuk memberinya perhatian, wajar saja jika 7 hantu ngarai ganas tergoda. Dengan demikian Wu Yong mengatur jebakan, dan sekarang, 7 hantu ngarai ganas semuanya tertarik ke dalam jebakan dan tinggal menunggu dia untuk menangkap mereka. Pertarungan sengit telah berlangsung selama beberapa waktu di puncak Gunung Mayat. Formasi angin arah mata angin. Sayang sekali kami, 7 hantu ngarai ganas, memiliki pemahaman mendalam tentang klan Wumu. Formasi besar ini tidak dapat menjebak kami. Saat formasi itu pecah, saat itulah hidupmu berakhir, Wu Zhen. Wu Zhen, warisan sejati Kaisar Mayat muncul pada Kaisar Mayat Yu Dingtian, tetapi kamu sengaja menyembunyikan informasinya. Bahkan jika bala bantuan klan Wu tiba, kamu tidak akan menghadapi hasil yang baik. Bagaimana kalau kamu mengkhianati klan Wu dan bergabung dengan kami? 7 hantu ngarai ganas mulai menyerang formasi jalur angin dari 4 arah. Mereka sangat memahami formasi ini karena 7 hantu ngarai ganas telah berkali-kali menyerang formasi jalur angin arah mata angin selama beberapa generasi. Formasi itu sudah diambang kehancuran. Wu Zhen, yang mengendalikan formasi dari luar, dipenuhi luka. Tiba-tiba, dia menerima transmisi suara Wu Yong. Wajahnya langsung cerah saat dia mengaktifkan beberapa metode. Formasi jalur angin arah mata angin berubah seketika, angin sepoi-sepoi bertiup masuk dan berubah menjadi Wu Yong. Apa? Formasi ini benar-benar berubah. Wu Yong datang. Bala bantuan klan Wu datang begitu cepat. Sialan, ini jebakan. 7 hantu ngarai ganas terguncang tetapi setelah guncangan, keganasan mereka terstimulasi. Bunuh. Bahkan jika kita mati, kita akan membuat klan Wu menderita kerugian besar. Jika kita membunuh Wu Yong, klan Wu hanya akan menjadi bahan tertawaan. 7 hantu ngarai ganas menyerang Wu Yong, tetapi mereka diam-diam mendiskusikan cara untuk menerobos. Karena itu adalah jebakan dari klan Wu, semakin lama mereka bertahan, semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Selain itu,
Wu Yong adalah ahli yang kuat di zaman sekarang, dia adalah orang yang berada di level yang hampir tidak dapat ditembus. Dunia Dewa Gu saat ini secara terbuka mengakui Wu Yong, Qin Dingling, Bing Sai Chuan, leluhur transformasi 1000, dan ahli lainnya berada di level yang sama. Mereka semua adalah ahli yang hanya berada di bawah level yang tidak dapat ditembus. 7 hantu ngarai ganas tahu bahwa mereka bukan tandingan Wu Yong, tetapi mereka masih memiliki harapan. Wu Yong menggunakan formasi angin arah mata angin ini untuk memikat para Dewa Gu ini. Meskipun ada beberapa perubahan, itu masih merupakan formasi angin arah mata angin yang asli. Karena formasi besar ini bukanlah jurus pembunuh medan perang, 7 hantu ngarai ganas menurunkan kewaspadaan mereka dan menyerang dengan gegabah. Melihat 7 hantu ngarai ganas menyerbu ke arahnya, Wu Yong mencibir, pengecut yang memasang muka kuat, kalian tidak ada apa-apanya. Pada saat berikutnya, angin kencang muncul dan udara dingin bertiup. Angin menderu dan salju mulai turun seperti badai salju. 3 hantu dari 7 hantu ngarai ganas membeku, dan setelah 2 tarikan napas, 2 di antaranya mati karena kedinginan. Jurus pembunuh apa ini? Dingin sekali. Ini adalah jurus pembunuh yang diciptakan Wu Yong selama sesi kultivasi tertutupnya baru-baru ini, angin salju yang tidak bisa kembali. Formasi 7 hantu ngarai ganas berada dalam kekacauan, mata Wu Yong bersinar dengan cahaya yang menyeramkan, pengecut, kalian tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuhku. Daun-daun hijau muncul dari tubuh 7 hantu ngarai yang ganas, cabang-cabangnya tumbuh dengan cepat. 5 hantu yang tersisa menjerit dengan sedih saat kekuatan hidup mereka sepenuhnya disita. Cabang-cabang pohon willow yang rimbun tumbuh di mayat-mayat itu. Itu adalah ciptaan Wu Yong lainnya, Willow Wind. 7 hantu itu mati, tetapi jiwa mereka terbang keluar dari mayat-mayat itu dan bergabung menjadi satu, menjadi binatang jiwa yang tak terlupakan. Binatang jiwa itu memiliki penampilan seperti seekor burung, seluruh tubuhnya benar-benar hitam dan memiliki 7 kepala. Ekspresi Wu Yong terangkat, jadi itu adalah warisan sejati 7 hantu. Itu adalah produk yang tidak lengkap dari jiwa spektral ketika dia mencoba menciptakan binatang jiwa yang tak terlupakan, burung jiwa 77 yang mendalam. Bangunan giok, datanglah padaku. Wu Yong melambaikan tangannya, bangunan bambu kecil angin tetesan giok bening menabrak burung jiwa 77 yang mendalam seperti meteor hijau. Burung jiwa 77 yang mendalam itu berjuang dengan seluruh kekuatannya, menggunakan semua jenis gerakan pembunuh. Sayangnya, kesadarannya berganti-ganti antara jernih dan kacau, dan akhirnya ditekan oleh Clear Jade Dripping Wind ini Bambo Building pada akhirnya. Lu Weiyin, aku seharusnya tidak mempercayaimu. Burung berjiwa 77 itu mengeluarkan teriakan marah pada saat-saat terakhir sebelum jatuh pingsan. Dia secara pribadi menyaksikan Wu Yong menyapu bersih 7 hantu ngarai ganas dengan metode yang belum pernah terdengar sebelumnya dan juga sangat kuat. Semua orang tahu harga yang dibayar Wu Yong untuk menggunakan angin tak terbatas dalam perang takdir. Wu Zhen tidak menyangka kekuatan Wu Yong akan meningkat begitu banyak dalam periode waktu ini. Dalam seluruh pertempuran, 7 hantu ngarai ganas sama sekali tidak dapat melakukan serangan balik. Merasakan tatapan hormat Wu Zhen, Wu Yong tersenyum, 7 hantu ngarai ganas paling banyak berada di peringkat 7. Kami tidak dapat menghadapinya dengan benar karena mereka jarang bergerak bersama. Jika mereka tidak ditangani sekaligus, usaha kami hanya akan sia-sia. Ekspresi Wu Yong berubah sedikit berat, kamu mendengar apa yang dikatakan burung jiwa mendalam 77 tadi, bagaimana menurutmu? Wu Zhen segera menunjukkan ekspresi serius saat menganalisis, dari kata-kata terakhir mereka, semua 7 hantu ngarai ganas menyerang Kaisar Mayat Yu Dingtian bukan hanya karena rencana kita, Lu Weiyin juga telah mendesak mereka dari balik layar. Lu Weiyin, dia benar-benar dapat memengaruhi 7 hantu ngarai ganas, mungkin kita dapat memanfaatkan ini. Wu Yong tertawa terbahak-bahak, tidak buruk, Wu Zhen, bagus sekali. Wu Zhen telah menebak rencana Wu Yong selanjutnya. Dalam rencana Wu Yong, langkah pertama adalah menyatukan perbatasan selatan. Dan rintangan terbesar untuk melakukan ini adalah Lu Weiyin. Lu Weiyin adalah pewaris bumi surga saat ini di perbatasan selatan. Karena pengaruh yang mulia abadi bumi surga dan kontribusinya terhadap jalan lurus perbatasan selatan, Wu Yong tidak dapat dengan mudah bergerak melawannya. Tetapi siapa yang bisa menduga bahwa selama pengejaran terhadap Fang Yuan, Lu Weiyin benar-benar membantu Fang Yuan. Ini memberi Wu Yong alasan yang tepat untuk bergerak. Dan kali ini, Lu Weiyin diam-diam terlibat dengan burung jiwa 77 yang mendalam.
Ini memberi Wu Yong alasan yang sempurna untuk memimpin aliansi selatan dan menghancurkan surga manusia jamur atas nama keadilan. Rawat luka-lukamu, selanjutnya, kita akan bergerak melawan Lu Weiyin dan menghancurkan surga manusia jamur. Mata Wu Yong bersinar dengan cahaya dingin dan niat pertempuran yang mengesankan. Wu Zhen ragu-ragu sejenak sebelum berbicara, "Tuan, bukankah sekarang terlalu dini?" Ketika gelombang Qi muncul, banyak warisan muncul di perbatasan selatan. Warisan sejati Kaisar Mayat hanyalah salah satunya. Saat ini, semua kekuatan super aliansi selatan secara aktif menjelajahi dan mengumpulkan warisan sejati ini. Jika kita buru-buru memanggil mereka, bukankah hanya beberapa yang muncul dan kekuatan super lainnya menyembunyikan kekuatan mereka? Melawan Fang Yuan, wajah Wu Zhen langsung memucat. Fang Yuan saat ini adalah iblis nomor 1 di dunia. Kemungkinan harus melawannya saja sudah cukup untuk membuat seorang Gu Immortal peringkat 7 seperti Wu Zhen merasa tidak nyaman. Wu Yong tertawa, nadanya sedikit meninggi, tetapi kesulitan-kesulitan ini hanyalah kesulitan. Jika kita takut mengambil tindakan karena kesulitan, tidak ada yang dapat dicapai. Petani perlu bertani, tetapi jika mereka tidak mengolah tanah karena mereka takut kekeringan, bahkan tidak akan ada sebutir pun panen. Ketika nelayan menangkap ikan, jika mereka tidak menyebarkan jaring karena mereka takut tenggelam, keranjang mereka pasti akan kosong. Apakah klan Wu kita akan mundur karena kesulitan-kesulitan ini? Ekspresi Wu Zhen menjadi serius dan dia dengan cepat menangkupkan tangannya, terima kasih atas bimbingannya. Tatapan Wu Yong dalam saat ia terus menjelaskan, ini adalah waktu terbaik untuk menyerang Lu Weiyin. Orang seperti Lu Weiyin hanya akan membuat lebih banyak persiapan jika ia memiliki lebih banyak waktu, dan surga manusia jamur akan semakin sulit diserang. Jelas bahwa Fang Yuan melarikan diri karena ia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Jika kita kehilangan kesempatan ini dan ia pulih, tidak akan ada harapan untuk menghancurkan surga manusia jamur. Adapun kekuatan super jalur lurus yang menyembunyikan kekuatan mereka. Apakah mereka pikir aliansi selatan begitu mudah untuk bergabung? Sebagai pemimpin aliansi, saya akan mendapatkan kesempatan untuk mengatur ulang aliansi selatan sekali dan untuk selamanya. Wu Zhen tidak lagi memiliki kekhawatiran dan sepenuhnya diyakinkan oleh rencana Wu Yong, saya bersedia mengikuti Anda, Tuan, dan melakukan ekspedisi melawan manusia jamur. Wu Yong mengangguk, mengucapkan sebuah kalimat sebelum pergi, rawat luka-lukamu terlebih dahulu, jalan dominasi klan Wu akan membutuhkan kontribusimu juga. Pada saat yang sama, Laut Timur. Markas besar klan Xia, suasana tegang di ruang diskusi. Lebih dari 10 varian manusia Gu Immortal dibagi menjadi 2 kelompok dan saling berhadapan. Di sisi kiri, penguasa Gua Batu Kacau, penguasa Gua Telur Busuk, dan penguasa Gua Monster Rambut berkumpul di sekitar Raja Abadi Kristal Es. Di sisi kanan, Xiao Hejian memimpin Sage Agung Hutan Hijau dan Ibu Abadi Kebijaksanaan Agung. Ada juga kelompok ketiga yang dibentuk dari manusia Gu Immortal, yang memiliki Raja Abadi Langit melintasi, belalang hitam, dan selir abadi batu pelangi di dalamnya. Selama pertempuran pengejaran melawan Fang Yuan, varian manusia Gu Immortal ini ditinggalkan oleh Fang Yuan. Setelah mereka melarikan diri dari pengadilan surgawi, mereka kembali ke Laut Timur. Tanpa Wu Shuai yang mengendalikan situasi, penguasa Gua Surga dari 2 surga ini merasa panik. Selama beberapa hari ini, mereka masih merenungkan bagaimana menyelesaikan bencana buah panen Qi di Gua Surga mereka, tetapi tidak membuat kemajuan. Xiao Hejian, apakah kau sudah siap ketika Tuan Wu Shuai kembali? Aku ingin melihat bagaimana kau akan menjelaskan kepada ketua aliansi mengapa kau mempromosikan Lady Cold Ash berulang kali sebelumnya. Raja Abadi Kristal Es memimpin untuk menegur saingan politiknya. Ekspresi Xiao Hejian gelap. Saat itu, ia telah mempromosikan Lady Cold Ash untuk mengumpulkan para Dewa Gu dan mengembangkan kekuatannya dalam bersaing dengan kelompok Raja Abadi Kristal Es. Ia tidak pernah menduga Lady Cold Ash akan menjadi samaran jiwa spektral. Tidak hanya itu, pada saat yang genting, jiwa spektral bergerak dan mengejar Wu Shuai dan Fang Yuan, akhirnya menghancurkan Istana Naga. Jiwa spektral telah menyebabkan kerugian besar bagi aliansi 2 surga dan Xiao Hejian tentu saja harus bertanggung jawab. Ekspresi Xiao Hejian pucat pasi saat menghadapi tuduhan itu, dia menatap Raja Abadi Kristal Es, bukan urusanmu untuk memutuskan seberapa besar tanggung jawab yang kutanggung. Raja Abadi Kristal Es, jangan lupa, kita berdua adalah wakil pemimpin aliansi,
kita memiliki posisi yang sama. Aku sadar betapa besar kesalahan yang kubuat, aku bersedia menerima hukuman apapun dari Tuan Wu Shuai. Tapi ini bukan hanya tanggung jawabku. Raja Abadi Kristal Es, mungkinkah kau tidak melakukan kesalahan? Pikirkanlah, siapa yang mengundang Nyonya Cold Edge ke aliansi kita? Bukankah kau? Kau tidak hanya mengundang Spectral Soul, kau bahkan menerima mata-mata pengadilan surgawi, Tuan Serigala Surgawi Malam. Tanggung jawabmu lebih besar dariku. Kau, Raja Abadi Kristal Es sangat marah. Setelah kekalahan dalam pertempuran, Xiao Hejian telah menyadari kesulitannya. Dia telah membuat persiapan yang cukup untuk pertemuan ini. Hehe, ngomong-ngomong, bukankah ini semua disebabkan oleh manusia? Baik Nyonya Cold Edge maupun Tuan Serigala Surgawi Malam, mereka berdua adalah manusia. Manusia Gu Abadi tidak bisa dipercaya. Ibu Abadi Kebijaksanaan Agung menambahkan dengan sinis. Dia adalah seorang Gu Abadi. Gua surga kebijaksanaan agungnya telah diserbu oleh pengadilan surgawi dan menderita kerugian besar. Kemudian, aliansi dua surga mengatur penyelamatan, tetapi Raja Abadi Kristal Es telah mengkhawatirkan gua surga Kristal Es-nya sendiri saat itu dan mengabaikan gua surga kebijaksanaan agung. Dengan demikian, ada keretakan dalam hubungan antara Ibu Abadi Kebijaksanaan Agung dan Raja Abadi Kristal Es. Xiao Hejian telah merasakannya dan merekrutnya. Ibu Abadi Kebijaksanaan Agung, yang kekuatannya telah sangat menurun, menjadi anggota yang mendukung Xiao Hejian. Green Forest Great Sage juga seorang miniman seperti Xiao Hejian, jadi dia memiliki kedekatan alami dengan yang terakhir. Dengan keduanya mendukung Xiao Hejian dengan seluruh kekuatan mereka, Xiao Hejian hampir tidak dapat bersaing dengan kelompok Raja Abadi Kristal Es. Tapi itu hanya nyaris. Kali ini, serangan Spectral Soul menciptakan masalah besar bagi Xiao Hejian. Dengan demikian, Ibu Abadi Kebijaksanaan Agung melihat bahwa situasinya buruk dan mengalihkan perhatian kepada manusia. Kata-katanya segera bergema dengan varian manusia Gu Abadi lainnya. Itu benar, manusia itu licik, mereka tidak dapat dipercaya dengan mudah. Menurut pendapatku, aliansi dua surga kita seharusnya menjadi aliansi manusia varian murni. Penampilan para dewa Gu manusia ini dalam pertempuran benar-benar buruk. Para dewa Gu manusia varian bergema dengan kata-kata itu dan menatap para dewa Gu manusia di aula dengan tatapan tidak bersahabat. Crossing Heaven Immortal Monarch, Black Locust, dan Rainbow Rock Immortal Concubine pucat dan berdiri berdekatan. Aliansi dua surga telah didirikan belum lama ini, mereka telah terbentuk untuk waktu yang sangat singkat. Sekarang setelah mereka kehilangan pemimpin mereka yang kuat, mereka segera menunjukkan tanda-tanda. Runtuh. Tepat pada saat ini, suara agung bergema di seluruh markas tanah yang diberkati. Baiklah, berhenti bertarung. Setelah itu, cahaya keemasan melesat jatuh seperti pilar surgawi. Pilar cahaya keemasan menghilang, menampakkan dua abadi. Yang satu mengenakan jubah putih, dengan rambut hitam dan pupil mata yang dalam, sementara yang lain tinggi dan tampan, menyerupai seorang juara heroik. Mereka adalah Gu Yue Fang Yuan dan Wu Shuai. Semua orang abadi di aula itu terguncang. Dengan Ice Crystal Immortal Monarch dan Xiao Hejian memimpin, semua orang berlutut dengan satu kaki dan memberi salam untuk pemimpin aliansi. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka memberi salam lagi, salam untuk Tuan Fang Yuan. Wu Shuai mengangkat tangannya, bangun. Dia berdiri di samping Fang Yuan, dan Fang Yuan dengan megah duduk di kursi pemimpin aliansi. Para orang abadi memiliki ekspresi yang berbeda melihat sikap bawahan Wu Shuai terhadap Fang Yuan. Wu Shuai langsung berkata, kalian tidak perlu menebak, aku adalah manusia naga, tetapi faktanya aku adalah klon Fang Yuan. Para orang abadi tertegun sejenak sebelum bereaksi, ekspresi mereka bahkan lebih rumit. Mereka tidak terlalu terkejut dengan hubungan ini. Setelah pengadilan surgawi menyebarkan hasil pertempuran, hubungan Wu Shuai dan Fang Yuan menjadi spekulasi luas. Bagaimanapun, kerjasama Wu Shuai dan Fang Yuan sangat erat dalam pertempuran, mereka terlalu percaya satu sama lain, ini tidak umum di antara para dewa iblis. Para dewa Gu dari aliansi dua surga telah mendengar rumor ini, mereka tampak setia dan berbakti di permukaan tetapi memiliki banyak tebakan di dalam hati. Jadi ketika Wu Shuai mengakuinya, para dewa tidak merasa sulit untuk menerimanya. Wu Shuai melanjutkan, alasan saya mengumpulkan semua orang adalah untuk mengerahkan kekuatan kita dan bersaing untuk mendapatkan supremasi, sementara juga untuk menyingkirkan bencana buah panen Qi di gua surga Anda.
Mata para dewa bersinar, salah satu dari mereka bertanya, mungkinkah pemimpin aliansi Tuan memiliki cara untuk menyelesaikannya? Wu Shuai tersenyum, saya tentu saja tidak memiliki cara untuk mengatasinya, tetapi tubuh utama saya memilikinya. Para dewa dengan hati-hati menatap Fang Yuan. Fang Yuan tidak menunjukkan ekspresi apapun dan tatapannya acuh tak acuh saat dia berbicara untuk pertama kalinya. Saat ini, Anda memiliki dua pilihan. Satu adalah membiarkan saya mencaplok buah surga Anda, hanya dengan cara ini bencana buah panen Qi dapat diselesaikan. Para dewa menjadi pucat, beberapa marah tetapi tidak berani mengatakan apapun. Seketika, aula menjadi sunyi. Selir abadi batu pelangi memecah keheningan dan bertanya dengan hormat, saya ingin tahu apa pilihan lainnya. Fang Yuan bersandar di kursi lebar dan menyipitkan matanya, pilihan kedua adalah kalian semua akan kubunuh, setelah itu, aku akan mencaplok buah surga kalian. Semua makhluk abadi pucat pasi dan suasana menjadi sunyi senyap sayangnya, Fang Yuan saat ini adalah iblis nomor satu di dunia, bahkan Spectral Soul telah mati dalam perangkapnya. Prestise iblisnya meningkat pesat dan varian manusia Gu Immortals tidak berani menyentuh sarafnya. Tidak ada yang berani melawan Fang Yuan tetapi tidak ada yang menyerah dan menawarkan markas mereka juga. Siapapun dapat melihat bahwa para Gu Immortals ini tidak bersedia. Markas gua surga mereka adalah tempat di mana mereka tinggal siang dan malam, itu adalah rumah mereka dan tanah suci mereka. Jika mereka benar-benar menawarkan rumah mereka kepada Fang Yuan, teman-teman dan keluarga mereka pasti akan menyalahkan mereka atas pengkhianatan itu, dan hati nurani mereka sendiri tidak mengizinkannya. Saat itu, ketika pengadilan surgawi menyerbu gua surga Kristal Es, Raja Abadi Kristal Es langsung mempertaruhkan nyawanya dan tidak ragu untuk menghabiskan masa hidupnya untuk mengaktifkan gerakan pembunuh peti mati penekan abadi cahaya Kristal Es Ekstrim. Ibu abadi kebijaksanaan agung secara langsung menjual warisan rasial mengenai dinding kristal Qian Kun kepada Wu Shuai untuk menyelamatkan gua surga kebijaksanaan agungnya. Semua ini menunjukkan bahwa gua surga dari dua surga itu memiliki arti penting bagi anggota aliansi manusia varian dan mereka memegang posisi penting di hati mereka. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Kekuatan Fang Yuan diketahui seluruh dunia. Saat ini dia adalah iblis nomor satu. Pengadilan surgawi dikalahkan olehnya, Gu takdir dihancurkan olehnya, dan sekarang, bahkan jiwa spektral pun dibunuh olehnya. Setelah pertempuran pengejaran, meskipun Fang Yuan hanya beristirahat selama lebih dari 10 hari, yang merupakan waktu yang singkat, para dewa Gu manusia varian di aula itu tidak ragu bahwa Fang Yuan dapat memusnahkan mereka semua. Satu-satunya harapan mereka mungkin adalah bala bantuan eksternal. Tapi di mana para dewa Gu manusia varian ini akan menemukan bala bantuan eksternal? Haruskah mereka mendekati pengadilan surgawi atau surga panjang umur? Sungguh lelucon. Hal yang lebih penting lagi adalah bahwa hampir semua gua surga dari dua surga itu menghadapi bencana buah panen Qi. Jika mereka tidak menyerah kepada Fang Yuan dan membiarkan buah panen Qi ini tumbuh, gua surga mereka akan hancur. Namun, jika mereka menyerah kepada Fang Yuan, mereka akan menyerahkan hidup mereka kepada Fang Yuan. Setelah mereka bergabung dengan pihaknya, akan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan bagi mereka untuk meninggalkannya lagi. Siapa yang bisa merasa aman mengikuti pemimpin seperti itu? Apakah kalian semua sudah memikirkannya? Kesabaranku terbatas. Ekspresi Fang Yuan acuh tak acuh saat dia memberikan ultimatum. Pikiran para dewa bergetar, banyak yang pucat dan berkeringat dingin. Di antara mereka, para dewa Gu manusia merasa paling menyesal. Jika mereka tahu ini, mereka akan langsung menyerah kepada pengadilan surgawi. Di zaman sekarang, manusia adalah penguasa dan mereka tidak akan menerima penyerahan pasukan manusia varian. Namun, konsepnya berbeda jika manusia menyerah. Faktanya, selama pertempuran pengejaran melawan Fang Yuan, ketika mereka melarikan diri dari pengadilan surgawi, bukan berarti mereka tidak berpikir untuk meniru Night Heavenly Wolf Lord dan menyerah kepada pengadilan surgawi. Namun, mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan dengan para dewa Gu manusia varian yang mengawasi mereka seperti elang. Jadi, bukan tanpa alasan para dewa Gu manusia varian ini menunjukkan keraguan dan kecurigaan terhadap para dewa Gu manusia. Aula itu masih sunyi senyap, ekspresi Fang Yuan acuh tak acuh, tetapi anggota aliansi manusia varian merasakan tekanan yang meningkat. Fang Yuan tidak menggunakan jurus pamungkas apapun, tetapi sebagian besar dewa Gu merasa seperti tercekik dan pikiran mereka ditekan. Tidak dapat menahan tekanan seperti itu,
salah satu anggota aliansi, Raja Abadi Bulu Emas, mengatupkan giginya dan setuju, menawarkan bukaan abadinya kepada Fang Yuan. Raja Abadi Bulu Emas adalah Dewa Gu berbulu tingkat 8, dia punya alasan sendiri untuk melakukan ini. Dia tahu Fang Yuan telah mencaplok tanah yang diberkati Langya dan jarang mengirim para Dewa Gu berbulu sekte Langya ke medan perang. Raja Abadi Bulu Emas menyerah kepada Fang Yuan, mengira dia akan menerima perlakuan yang sama. Para pria berbulu ahli dalam penyempurnaan Gu, ini memiliki nilai yang sangat besar yang mungkin dapat menyelamatkan nyawa orang-orang di surga Gua Bulu Emas dan bahkan memberi mereka status yang tinggi. Itu jauh lebih baik daripada dibantai oleh Fang Yuan dan dicaplos secara paksa. Dengan persetujuan Raja Abadi Bulu Emas, orang-orang yang tersisa merasakan lebih banyak tekanan dan dorongan untuk mengikutinya. Itu seperti celah yang muncul di bendungan besar dan menyebabkan banjir menyembur keluar darinya. Tetapi tepat pada saat ini, alarm berbunyi, sekelompok besar Dewa Gu Laut Timur mendekati tempat ini dengan beberapa rumah Gu abadi. Wu Shuai melirik Fang Yuan mengangguk ringan. Wu Shuai berbalik untuk melihat para dewa, musuh telah tiba, kita akan bicara setelah mengusir mereka. Para dewa akhirnya menghela napas lega. Jika keadaannya normal dan jalan lurus Laut Timur telah mengatur serangan gabungan terhadap mereka, orang-orang ini akan sangat khawatir dan takut. Namun saat ini, mereka merasakan tekanan pada mereka menjauh dan malah bersyukur. Seketika, Wu Shuai dan Fang Yuan tetap berada di belakang layar, sementara Raja Abadi Kristal Es dan Xiao Hejian memimpin aliansi manusia varian untuk menghadapi pasukan aliansi Laut Timur. Tentara aliansi Laut Timur memiliki banyak orang. Tetua tertinggi pertama klan Sen Chong Seng, bersama dengan tetua tertinggi pertama klan Tang dan tetua tertinggi pertama klan Xie, secara pribadi mengambil bagian dalam pertempuran. Ada banyak rumah Gu abadi juga, setidaknya lebih dari 10. Laut Timur kaya dan padat penduduk, dan merupakan wilayah nomor 1 dalam hal sumber daya, jadi itu juga nomor 1 dalam hal jumlah rumah Gu abadi yang dimiliki, bahkan melampaui benua tengah. Tentu saja, mereka memiliki sangat sedikit rumah Gu abadi peringkat 8 puncak seperti Istana Naga atau kapal perang terbang Myriad Yar. Di antara rumah Gu abadi yang hadir, hanya ada satu rumah Gu abadi peringkat 8, kapal perang Green Cloud Spark, yang dimiliki oleh klan Hua Laut Timur. Rumah Gu abadi peringkat 6 adalah yang paling banyak, setelah itu adalah peringkat 7. Kedua pasukan saling berhadapan di langit, tetua tertinggi pertama klan Xia keluar dari pasukan aliansi Laut Timur, itu adalah Gu abadi peringkat 7 Xia Ruizi. Manusia varian yang tercela, kalian mengganggu Laut Timur dan menyerbu rumahku, dosa kalian terlalu keji. Hari ini adalah hari kalian semua akan mati. Teriak Xia Ruizi dengan aura yang benar. Raja Abadi Kristal Es mencibir, tikus pengecut, kalian benar-benar berani datang dan mencari kematian. Xiao Hejian juga mengejek, anjing gelandangan, apa yang memberimu kepercayaan diri untuk menantang kami? Wajah Xia Ruizi memerah karena marah, dia berkata dengan gigi terkatup, manusia varian, kalian pantas mati. Aku akan bertarung terlebih dahulu, siapa di antara kalian yang berani menghadapiku sendirian? Wilayah klan Xia direbut oleh aliansi manusia varian, sebagai korban, Xia Ruizi tentu saja ingin memulai pertarungan. Raja Abadi Kristal Es segera berkata, seorang peringkat 7 saja berani memulai pertarungan. Sudahlah, aliansi manusia varianku tidak perlu menindas yang lemah, kami akan mengirim seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama untuk melawanmu. Di bawah instruksi Raja Abadi Kristal Es, seorang manusia salju peringkat 7 Gu Immortal terbang keluar dan melawan Xia Ruizi. Kedua belah pihak baru saja bertarung selama 3 ronde ketika Sen Chong Seng berdiri, siapa yang ingin melawanku? Sen Chong Seng berada di peringkat 8, kekuatan tempurnya juga diakui secara publik berada di puncak dunia Gu Immortal Laut Timur. Kali ini, Raja Abadi Kristal Es dan Xiao Hejian tidak berani bersikap terlalu percaya diri. Di bawah komando rahasia Fang Yuan, Xiao Hejian secara pribadi keluar untuk bertarung. Sen Chong Seng dan Xiao Hejian bertarung sebentar, ketika seorang Gu Immortal peringkat 8 lainnya dari pasukan aliansi Laut Timur menantang, tetapi dia tidak setingkat Sen Chong Seng. Aliansi manusia varian memiliki banyak Gu Immortal peringkat 8. Ice Crystal Immortal Monarch berpikir sejenak sebelum mengutus seorang Rockman Gu Immortal peringkat 8 untuk menghadapi tantangan tersebut. Xiao Hejian adalah ahli tingkat 8 dan dalam hal kekuatan, dia berada di level yang sama dengan anggota pengadilan surgawi.
Dan setelah kembali dari Paus Naga Biru, Shen Chongsheng juga mengalami peningkatan kekuatan yang besar. Keduanya berimbang, namun di dua lingkaran pertempuran lainnya, manusia varian berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Penguasa Gua Batu Kacau lebih banyak bertahan daripada menyerang, sementara manusia salju tingkat 7 Gu Immortal sudah menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Lawannya adalah Xia Ruizi, yang mungkin hanya berada di tingkat 7 tetapi merupakan tetua tertinggi pertama klan Xia. Dia memiliki sumber daya yang melimpah dan banyak metode. Setelah beberapa ronde lagi, Xia Ruizi tiba-tiba berteriak dan menggunakan jurus pembunuh yang mematikan untuk menyerang manusia salju Gu Immortal. Manusia salju Gu Immortal tidak dapat menghindarinya, ekspresinya berubah menjadi putus asa. Tepat pada saat ini, Raja Abadi Kristal Es tiba-tiba menyerang Xia Ruizi dengan jurus pembunuh jalur es. Pasukan Aliansi Laut Timur sangat marah. Mereka mengambil tindakan untuk melindungi Xia Ruizi sambil menghalangi serangan tiba-tiba Raja Abadi Kristal Es. Mengambil kesempatan ini, Raja Abadi Kristal Es menarik kembali manusia salju tingkat 7 itu ke sisinya. Para dewa abadi manusia varian, kalian benar-benar tidak punya rasa hormat, kalah dalam pertempuran dan mempermalukan diri kalian sendiri. Itu adalah pertarungan 1 lawan 1 dan kalian benar-benar ikut campur untuk menyelamatkan orang-orang kalian. Baiklah. Karena kalian tidak menghormati aturan, maka kita akan menyerang bersama. Bunuh, bantai para dewa abadi manusia varian ini. Pasukan Aliansi Laut Timur sangat marah, seluruh pasukan menyerang aliansi manusia varian seperti gelombang pasang yang deras. Raja Abadi Kristal Es dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi. Serangan pasukan Aliansi Laut Timur sangat ganas, lebih dari 10 rumah dewa abadi memimpin dan mendatangkan malapetaka. Sebagai perbandingan, Aliansi manusia varian memiliki lebih banyak dewa abadi peringkat 8, tetapi mereka tidak memiliki rumah dewa abadi dan hanya bisa menggunakan tubuh mereka sendiri untuk bertarung. Tepat pada saat yang genting ini, pasukan semut tiba-tiba muncul, membentuk semburan yang menyilaukan yang menyerang pasukan Aliansi Laut Timur. Pasukan Aliansi Laut Timur segera dihalangi oleh jutaan semut. Banyak dari rumah Gu abadi disusupi oleh semut dan hanya bisa menggunakan semua kekuatan mereka untuk bertahan. Sekaligus, formasi itu menjadi kacau. Wu Shuai perlahan menunjukkan dirinya, bahkan tanpa istana naga, dia masih seorang ahli peringkat 8. Pemimpin Aliansi Lord, moral aliansi manusia varian melonjak dengan segera. Sebaliknya, para dewa Laut Timur Gu pucat karena terkejut. Mengapa Wu Shuai ada di sini? Bukankah dia bersama dengan iblis Fang Yuan itu? Jika dia ada di sini, bagaimana dengan Fang Yuan? Kalian punya nyali besar. Fang Yuan melambaikan tangannya sambil tersenyum tipis, sinar cahaya 5 warna melesat keluar. Sebuah Gu House Immortal tingkat 7 disambar cahaya 5 warna, ia mulai bergetar hebat selama beberapa saat sebelum tak mampu lagi bertahan dan meledak hebat. Para Gu Immortal di dalam merasa ngeri saat mereka berseru, ini adalah jurus pembunuh gabungan. Jurus ini sebenarnya mengandung logam, kayu, air, api, dan tanah, totalnya ada 5 jalur. Fang Yuan menjentikkan jarinya, kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari cahaya. Terbang keluar, kupu-kupu cahaya terbang di langit dan menyerang semua Gu House Immortal seperti hujan badai. Gu House Immortal menggunakan kemampuan mereka dan melawan dengan sekuat tenaga. Kupu-kupu cahaya mengubah warna mereka dan dengan cerdik menghindari sebagian besar serangan saat mereka menyusup ke Gu House Immortal. Ini juga jurus pembunuh gabungan, jurus ini mengandung kedalaman jalur transformasi dan jalur pemurnian. Jangan biarkan kupu-kupu ini mendekati Gu House Immortal, mereka dapat memurnikan cacing Gu dengan paksa. Tentara Aliansi Laut Timur berteriak dalam kekacauan. Para abadi aliansi manusia varian tercengang. Hanya dengan kekuatannya, Fang Yuan mengacaukan seluruh tentara Aliansi Laut Timur. Ini adalah kekuatan pertempuran yang sangat terhormat. Ini adalah kekuatan iblis nomor 1 di zaman sekarang. Fang Yuan, apa kabar? Pada saat yang genting, arus Qi melonjak seperti deru gelombang pasang, leluhur Laut Qi muncul. Moral tentara Aliansi Laut Timur akhirnya stabil. Leluhur Laut Qi sedang bergerak. Dia juga memiliki kekuatan pertempuran yang sangat terhormat, hanya dia yang bisa melawan Fang Yuan. Leluhur Laut Qi juga kembali. Bukankah dia hilang? Para abadi Gu manusia varian tercengang, ekspresi mereka berubah berat. Alasan mengapa para abadi Laut Timur mengatur pasukan ini untuk menyerang aliansi manusia varian,
Selain dari klan Xia yang secara aktif menghubungi kekuatan lain dan mengambil inisiatif untuk menawarkan banyak sumber daya, adalah karena leluhur Laut Qi telah diam-diam kembali dan mengumpulkan para abadi ini. Fang Yuan, ayo pergi. Leluhur Laut Qi menghancurkan dinding Qi angin surgawi dan memasuki surga putih yang tak terlupakan. Fang Yuan tertawa, karena kamu sedang dalam suasana hati seperti itu, maka aku akan menemanimu. Sambil berkata demikian, dia juga menyerbu ke surga putih purba. Tidak seorang pun berani mengikuti mereka. Langit di atas Laut Timur sudah kacau saat ini. Pertarungan antara Fang Yuan dan leluhur Laut Qi di surga putih purba menghancurkan langit dan menyebabkan kegelapan menyelimuti Laut Timur. Tiba-tiba, tawa dingin Fang Yuan terdengar, Laut Qi, aku tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ini adalah jurus pamungkas pedang bulu sayap pisau, biarkan aku melihat apakah kau bisa menangkisnya. Ketika kata-katanya berakhir, para dewa melihat bulu pedang yang tak terhitung jumlahnya di langit yang menembus dinding Qi angin surgawi dan melayang turun, menyelimuti seluruh medan perang. Tak lama kemudian, bulu pedang yang tak terhitung jumlahnya terbentuk menjadi sayap pisau yang cemerlang yang dengan cepat memotong semua yang ada di jalan mereka. Rumah Gu Abadi tampak sangat rapuh di depan sayap pisau ini, hanya kapal perang awan hijau percikan rumah Gu Abadi peringkat 8 yang mampu menahannya. Rumah Gu Abadi klan Xia, perahu pemancing paus, telah ditembus lapisan pertahanan terakhirnya, lebih dari 10 sayap pisau terbang masuk dan mulai mengamuk. Ah, Xia Ruizi mengeluarkan lolongan sedih, dia benar-benar terbunuh di dalam rumah Gu Abadi. Para dewa merasa ngeri, lihat jurusku yang lain, sakit hati menangis darah. Setelah beberapa saat, suara Fang Yuan muncul lagi. Para dewa Laut Timur langsung merasakan sakit hati yang luar biasa, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari mulut, mata, dan hidung mereka. Ini adalah jurus pembunuh gabungan yang terbentuk dari jalur darah dan jalur kebijaksanaan. Ada juga aliran nada guntur. Setelah beberapa saat, suara Fang Yuan bergema di seluruh medan perang. Arus Qi tak berbentuk yang tak terhitung jumlahnya membelah langit. Arus Qi terjalin menjadi jaring yang menutupi semua dewa laut dan keluarga Gu Abadi, mengukir petir dan tanda dao jalur Qi di tubuh mereka. Terlalu mengerikan, ini adalah jurus pembunuh gabungan dari jalur penyempurnaan, jalur petir, dan jalur Qi. Selama kita terjebak di dalam, kita akan terus-menerus menerima cedera. Mundur, mundur. Kedua belah pihak tidak dapat terus bertarung, mereka mulai mundur dengan gila-gilaan tanpa berani tinggal sedetik pun lebih lama di medan perang. Fang Yuan, kamu benar-benar telah mengalami kemajuan pesat hanya dalam waktu 10 hari. Suara leluhur Laut Qi akhirnya menyebar, suaranya samar-samar mengandung emosi terkejut. Hati para dewa Laut Timur menjadi dingin ketika mereka merasakan nadanya. Laut Qi, kau masih terluka, bagaimana kau bisa menjadi tandinganku? Hari ini akan menjadi hari di mana hidupmu berakhir. Fang Yuan berkata, suaranya nyaring dan bergema di langit, semakin membuat para dewa Gu ketakutan. Ledakan keras bergema seperti petasan yang tak terhitung jumlahnya dinyalakan di dekat telinga. Para dewa dari kedua belah pihak menatap ke langit dan melihat gelombang Qi. Bergerak dengan ganas, langit berubah warna seolah-olah menandakan akhir dunia. Dinding Qi angin surgawi yang tertutup berfluktuasi dengan intens. Saat ini, dinding Qi yang tebal membuat orang merasa seperti kertas rapuh yang dirobek oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Serbuk dalam jumlah besar berhamburan ke bawah. Ini adalah serbuk yang dihasilkan dari pemisahan langit. Leluhur Laut Qi dan Fang Yuan telah menghancurkan langit. Tak lama kemudian, para dewa mendengar suara leluhur Laut Qi yang kelelahan. Fang Yuan, mudah bagimu untuk mengalahkanku, tetapi kau hanya bermimpi jika kau pikir kau dapat membunuhku. Fang Yuan tertawa keras, Laut Qi, kemana kau akan pergi? Ledakan mengerikan di langit tampaknya menunjukkan tanda-tanda melambat. Kedua belah pihak menghela napas lega. Akibat dari pertarungan kedua orang yang sangat terhormat ini terlalu mengerikan. Mereka menghancurkan dinding Qi angin surgawi, para dewa ini tidak dapat membayangkan apa akibatnya jika mereka berada dalam jangkauan pertarungan ini. Apa yang kau lakukan dalam keadaan linglung, serang? Wu Shuai tiba-tiba berteriak, membangunkan para dewa yang tercengang. Laut Qi dikalahkan, kita harus menjebak orang-orang yang tersisa di sini. Kemenangan kita terjamin ketika Fang Yuan kembali. Serang, aliansi manusia varian bangkit, moral mereka meningkat ke puncak dari kata-kata ini. Para makhluk abadi menyerang ke arah rumah Gu Abadi. Mereka menyerang rumah Gu Abadi dengan tubuh fisik mereka,
taktik pertempuran ini jelas tidak masuk akal. Namun, semua Dewa Laut Timur di dalam rumah Gu Abadi pucat pasi dan hati mereka dingin. Jika mereka mengatakan tidak takut, mereka berbohong. Bahkan rumah Gu Abadi tidak dapat memberi mereka rasa aman. Mundur, mundur, teriak Sen Chong Seng. Para makhluk abadi Laut Timur melarikan diri tanpa ragu-ragu. Para dewa, Gu manusia varian paling mahir dalam pertempuran yang menguntungkan semacam ini. Mereka mengejar tanpa henti dan dengan momentum yang mengesankan. Setelah mengejar sejauh 100 li, Fang Yuan kembali dan menyerang. Pasukan aliansi Laut Timur tampak sangat rapuh di depannya, sebagian besar rumah Gu Abadi langsung hancur. Menyerahlah sekarang, persembahkan Gu Abadi kalian dan kalian masih bisa hidup. Fang Yuan berseru, semua anggota aliansi manusia varian, dengarkan perintahku, tidak seorang pun boleh menyerang mereka yang menyerah. Aliansi manusia varian memenangkan kemenangan besar dalam pertempuran ini. Pasukan aliansi Laut Timur menderita banyak korban dan bahkan lebih banyak lagi yang ditawan oleh Fang Yuan. Banyak Dewa Laut Timur memilih untuk percaya pada Fang Yuan, melihat bahwa ini adalah kerugian yang pasti, mereka menyerah dan menyerah untuk melawan. Meskipun Fang Yuan adalah iblis nomor 1 di dunia dan sangat kejam, dia pernah menangkap para dewa perbatasan selatan, dan selama tebusan diterima, dia melepaskan mereka hidup-hidup,